Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 619. Dalam 3 tahun berikutnya, Luo Xiu terus berlatih di puncak tertinggi aliran seni formasi. Selama ini, leluhur Taiyun tidak pernah bertanya tentang asal-usulnya atau mencoba menyelidiki rahasia kekuatannya menggunakan kesadaran spiritual. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati mengajarkan semua pemahaman dan pengalaman pribadinya tentang seni formasi kepada Luo Xiu. Berbeda dengan Luo Xiu, yang setengah jalan beralih ke seni formasi setelah lebih dulu menekuni seni bela diri, leluhur Taiyun telah memfokuskan hidupnya sejak awal untuk mempelajari seni formasi. Pengalaman dan pandangannya selama jutaan tahun adalah harta karun yang tak terbayangkan nilainya. Apa yang bisa kuajarkan padamu, sudah kuajarkan. Jalan di masa depan harus kau lalui sendiri. Aku tak berharap kau akan tetap di Sekte Tailai untuk menjaga aliran seni formasi, tetapi aku berharap kau bisa mewarisi semangatku dan suatu hari melampaui tingkat 9, menjadi seorang master formasi sejati. Alam semesta di dunia bintang utara ini terlalu kecil. Jika ada kesempatan, kau harus keluar dan mencari dunia yang lebih luas. Leluhur Taiyun sudah berada di ujung usianya. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak bisa melampaui tingkat 9 dan menjadi seorang master formasi. Dia berharap menemukan seseorang yang bisa mewarisi ilmunya dan memenuhi impiannya, tetapi selama bertahun-tahun, dia belum menemukan murid yang tepat di antara semua murid di Sekte Tailai. Sebagai master formasi terbesar di dunia bintang utara, dia memiliki kebanggaan yang besar dan tidak akan sembarangan mewariskan ilmunya kepada orang yang tidak layak. Awalnya, Luo Xiu sempat curiga terhadap niat leluhur Taiyun. Dia tahu bahwa dirinya memiliki asal-usul yang tidak jelas, jadi mengapa leluhur Taiyun bersedia mewariskan semua pengetahuannya hanya karena bakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Luo Xiu menyadari bahwa leluhur Taiyun adalah orang yang tulus. Dua giok melayang di depan Luo Xiu, dan leluhur Taiyun, dengan suara yang penuh kebijaksanaan, berkata, di dalam dua giok ini tercatat seluruh pengetahuanku tentang seni formasi, yang juga menjadi warisanku. Jalan di masa depan bergantung padamu sendiri. Setelah memberikan dua giok itu kepada Luo Xiu, leluhur Taiyun memasuki masa meditasi tertutup yang diperkirakan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Jika berhasil mencapai tingkat Dewa Raja tahap menengah, usianya akan bertambah 500.000 tahun. Jika gagal, dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Namun, Luo Xiu sangat menyadari bahwa peluang keberhasilan leluhur Taiyun sangat kecil. Sumber kehidupannya sudah sangat lemah, dan kekuatannya berada di titik terendah. Seperti seorang manusia biasa yang memasuki masa tua, kekuatannya menipis dan sulit baginya untuk melewati pintu penghalang tersebut. Latihan bela diri mirip dengan kehidupan manusia. Masa remaja adalah waktu pertumbuhan tercepat, masa muda adalah saat berkembang pesat, puncak kekuatan berada di usia dewasa, dan setelah itu kekuatan mulai menurun, hingga kehilangan kemampuan untuk maju. Dengan usia 100.000 tahun untuk tingkat puncak Dewa Iblis, 20.000 tahun pertama adalah masa remaja, sementara 20.000 tahun terakhir adalah masa tua. Jika Luo Xiu tidak bisa melampaui tingkat dewa dalam 80.000 tahun, maka potensinya akan habis, dan dia tidak akan pernah bisa maju. Namun, bagi Luo Xiu, melampaui tingkat dewa bukanlah hal sulit. Bahkan, dia bisa melakukannya kapanpun dia mau. Dia menunda kemajuannya hanya untuk mencapai kesempurnaan dalam kekuatan Dewa Iblis. Tetapi bagi kebanyakan ahli bela diri di dunia ini, melangkah dari tingkat puncak Dewa Iblis ke tingkat dewa adalah penghalang yang menahan banyak orang. Setelah keluar dari gua, leluhur Taiyun, Luo Xiu melihat dua giok di tangannya. Giok pertama berisi catatan tentang kehidupan leluhur Taiyun. Leluhur Taiyun pada masa mudanya diambil sebagai murid oleh seorang praktisi mandiri, dan dari sana dia memulai jalannya dalam seni formasi, hingga akhirnya menjadi master tingkat 7 yang terkenal di seluruh dunia. Karena beberapa alasan, leluhur Taiyun bergabung dengan Sekte Tailai dan membuka aliran seni formasi. Ini mempercepat perkembangan Sekte Tailai, membuatnya menjadi kekuatan terbesar kedua setelah Gunung Raja Suci di antara 5 kekuatan besar Dewa Raja. Tujuan leluhur Taiyun membuka aliran seni formasi adalah untuk mencari penerus, seperti gurunya yang pernah menemukannya, dan kini dia menemukan Luo Xiu. Bagi leluhur Taiyun, murid aliran seni formasi lainnya tidak begitu penting. Aliran seni formasi hanya ada untuk menemukan penerus, dan sekarang penerusnya telah ditemukan, aliran itu pun kehilangan artinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa leluhur Taiyun tidak memiliki banyak keterikatan dengan Sekte Tailai. Itulah sebabnya dia jarang terlibat dalam konflik kekuatan besar lainnya. Kesulitan dalam menemukan penerus ini berhubungan dengan giok kedua, yang berisi sebuah metode kultivasi.
Kitab Formasi yang Terputus disebut terputus karena kitab ini tidak lengkap, hanya sebagian saja yang tercatat. Seperti halnya dengan Jalan Dao Sutra Samudera Bintang dan teknik rahasia akupuntur, yang juga tidak lengkap namun tetap bisa digunakan untuk latihan. Kitab Formasi yang Terputus ini sangat mendalam, dan hanya seseorang dengan bakat luar biasa dalam seni formasi yang dapat mempelajarinya. Inilah alasan mengapa leluhur Taiyun tidak dapat menemukan penerus yang tepat selama bertahun-tahun. Isi kitab ini sangat mengejutkan Luo Xiu. Dalam seni bela diri, kekuatan dibangun dalam tubuh, dari energi sejati, yuan sejati, dan energi kuat, hingga akhirnya pemahaman tentang hukum, yang mengubahnya menjadi kekuatan ilahi dan energi mistik. Tingkat kehalusan teknik kultivasi menentukan kemurnian dan kedalaman kekuatan. Namun, meridian dan dantian dalam tubuh manusia terbatas. Ketika kekuatan mencapai titik tertentu, tubuh tidak lagi mampu menampung lebih banyak. Namun, kitab ini menawarkan solusi dengan cara membentuk ulang meridian tubuh. Membentuk ulang meridian berarti merestrukturisasi meridian tubuh seperti susunan formasi, menciptakan sirkulasi yang sempurna. Hal ini memungkinkan tubuh untuk menampung lebih banyak kekuatan dengan kemurnian yang lebih tinggi. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan cara menggunakan formasi untuk menanamkan pola formasi di dalam tubuh, meningkatkan kekuatan, pertahanan, kecepatan, dan kekuatan hukum alam. Menanamkan pola formasi dalam dantian meningkatkan efisiensi dan kekuatan energi mistik yang dihasilkan. Menanamkan pola formasi dalam lautan kesadaran memperkuat jiwa dan memperbaiki serangan serta pertahanan kesadaran. Menggabungkan seni formasi dan seni bela diri inilah inti dari kitab formasi. Bagian dari kitab yang diperoleh Luo Xiu hanya mencakup teknik membentuk ulang meridian. Sedangkan untuk teknik menanamkan pola formasi pada tubuh, dantian, dan lautan kesadaran hanya disebutkan secara singkat tanpa rincian lengkap. Meski begitu, pengetahuan ini membuka mata Luo Xiu, seolah-olah dia melihat pintu menuju keajaiban seni formasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seni formasi bisa diterapkan dengan cara seperti ini. Sebelum leluhur Taiyun memasuki meditasi tertutup, dia memberitahu 6 tetua aliran seni formasi bahwa dia telah menerima Ye Haoran, nama lain Luo Xiu, sebagai murid pribadinya. Dengan status dan kedudukan leluhur Taiyun yang sangat dihormati di aliran seni formasi, murid pribadinya memiliki posisi yang hampir setara dengan para tetua, bahkan mungkin lebih tinggi. Mulai hari ini, aku akan menutup diri untuk meditasi. Ye Haoran, muridku, mulai sekarang akan menjadi pemimpin muda aliran seni formasi. Sebuah suara menggema di langit, bergema di seluruh sekte Tailai. Setelah itu, suara gemuruh terdengar, dan tempat pelatihan leluhur Taiyun mulai tenggelam ke dalam tanah, menyembunyikan dirinya dari segala bentuk kesadaran spiritual. Sekejap, nama Ye Haoran menjadi terkenal di seluruh sekte Tailai, baik di aliran seni formasi maupun di aliran seni bela diri. Namun, banyak yang masih merasa bingung dan tidak mengenal siapa sebenarnya Ye Haoran. Siapa itu Ye Haoran? Banyak yang bertanya-tanya, bahkan beberapa orang dari aliran seni formasi sendiri tidak tahu asal-usul Ye Haoran. Bagaimanapun, Luo Xiu dengan nama Ye Haoran belum lama berada di sekte Tailai. Ia hanya dikenal karena hasil luar biasa saat uji bakat di Batu Nisan, serta ujian master formasi tingkat 4. Namun, kali ini, namanya benar-benar menjadi buah bibir di seluruh sekte, semua orang mengenalnya. Bagaimana bisa seorang yang tidak dikenal tiba-tiba menjadi pemimpin muda aliran seni formasi? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Nama Ye Haoran ini terdengar familiar. Bukankah dia yang mencuri perhatian 3 tahun lalu saat ujian master formasi tingkat 4? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi murid pribadi leluhur Taiyun? Banyak suara ketidakpuasan muncul, terutama di kalangan murid inti aliran seni formasi. Di antara mereka, ada beberapa yang meski masih muda, sudah mencapai tingkat master formasi tingkat 6. Namun, muda di sini adalah relatif terhadap ahli seni bela diri. Bagi para dewa yang hidup puluhan hingga ratusan ribu tahun, usia di bawah 50.000 tahun masih dianggap muda. Sedangkan Luo Xiu, yang berusia 90 tahun, sangatlah muda di antara para dewa dan iblis. Sementara generasi muda lebih fokus pada sosok Ye Haoran, para petinggi sekte Tailai justru menampakkan wajah penuh kekhawatiran. Mereka sangat paham mengapa leluhur Taiyun tiba-tiba menerima murid lalu menutup diri dalam meditasi. Usia leluhur Taiyun yang panjang menandai kemuliaan sekte Tailai selama ratusan ribu tahun, terutama setelah mendirikan aliran seni formasi yang mengangkat sekte Tailai ke puncak kejayaannya. Jika hal ini terus berlanjut, sekte Tailai bahkan bisa menggantikan Gunung Raja Suci dan menjadi kekuatan terbesar di dunia bintang utara. Namun, keberadaan leluhur Taiyun telah berlangsung terlalu lama. Meskipun dia seorang dewa raja, usianya sudah mencapai batas. Sekarang, dia mencoba mencapai tahap keempat dewa raja untuk memperpanjang hidupnya. Namun, kegagalan dalam meditasi ini akan menyebabkan kematiannya. Meskipun leluhur Taiyun hanya berada di tahap ketiga dewa raja, perannya di sekte Tailai jauh lebih penting daripada seorang ahli dewa raja di tahap ketujuh.
Dia adalah pilar aliran seni formasi. Jika dia jatuh, aliran seni formasi akan kehilangan kekuatannya, dan keenam tetua tidak akan mampu menopang aliran itu sendirian. Adapun Luo Xiu, seorang pemuda yang belum mencapai tingkat Dewa Iblis, dianggap tidak signifikan. Meski Sekte Tai Lai berusaha menutupi hal ini, berita segera tersebar ke kekuatan lain. Seluruh dunia bintang utara mulai bergejolak, dan 4 kekuatan besar lainnya telah lama mengincar warisan aliran seni formasi Sekte Tai Lai. Tak lama kemudian, beberapa tetua dari aliran seni bela diri mendatangi Luo Xiu, secara halus menyarankan agar dia menyerahkan warisan aliran seni formasi kepada mereka. Selama ini, aliran seni formasi selalu berdiri sendiri, bahkan kadang-kadang tampak berada di atas aliran seni bela diri. Namun sekarang, dengan leluhur Taiyun yang sedang menutup diri, aliran seni bela diri merasa mereka bisa mengambil kendali atas warisan seni formasi. Semua orang tahu bahwa inti dari warisan seni formasi tidak dimiliki oleh murid inti biasa, melainkan diwariskan langsung dari leluhur Taiyun. Selama ratusan ribu tahun, leluhur Taiyun tidak pernah menerima murid, dan kini Luo Xiu adalah satu-satunya yang membuat mereka yakin bahwa warisan berada di tangannya. "Guru saya belum meninggal," kata Luo Xiu sambil tersenyum dingin kepada para tetua dari aliran seni bela diri. Kata-katanya membuat para tetua itu terdiam, tetapi Luo Xiu tahu bahwa intimidasi ini hanya akan bertahan sementara. Dari percakapan dengan para tetua aliran seni formasi, dia tahu bahwa tidak hanya aliran seni bela diri yang mengincar warisan, tetapi juga 4 kekuatan besar lainnya. Begitu mereka melihat peluang, perang perebutan akan segera dimulai. "Waktu saya hanya tinggal beberapa tahun lagi," Luo Xiu merenung sambil berdiri di puncak gunung, menatap langit. 3 tahun lalu, dia merasakan aura kematian pada leluhur Taiyun dan memperkirakan usianya tidak akan lebih dari 10 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, leluhur Taiyun telah mengajarkan semua pengetahuannya kepada Luo Xiu. Kini, Luo Xiu memperkirakan masih ada 7 hingga 8 tahun tersisa sebelum akhirnya leluhur Taiyun menghembuskan napas terakhirnya. "Beberapa tahun ke depan seharusnya cukup bagi saya untuk merestrukturisasi meridian saya menggunakan kitab formasi yang terputus. Setelah itu, saya bisa menggunakan sumber daya aliran seni formasi untuk membuat pil yang membuka meridian tubuh, sehingga kekuatan saya akan mencapai puncaknya. Dengan begitu, saya tidak akan takut terhadap ancaman musuh manapun." Saat pemikiran ini muncul di benaknya, di sebuah tempat terpencil di dekat Sekte Tai Lai, sebuah formasi tersembunyi perlahan memudar. Wujud asli Luo Xiu kembali ke dunia. Selama 3 tahun terakhir, Luo Xiu berlatih seni formasi di Sekte Tai Lai dengan tubuh keduanya. Sementara itu, tubuh aslinya bersama tubuh pertama menguasai hukum kehidupan, kematian, ruang, dan waktu. Kini, keempat hukum tersebut telah mencapai tahap akhir dari tingkat ketiga, dan hanya selangkah lagi menuju tingkat keempat. Jika Luo Xiu berhasil merestrukturisasi meridiannya menggunakan kitab formasi yang terputus, kekuatan yang terkumpul di 18 bintang dalam tubuhnya akan dapat digunakan dengan jauh lebih efektif. Jika dia berhasil membuka 18 titik akupuntur dalam tubuhnya, kekuatannya akan mencapai puncak tertinggi di tingkat Dewa Iblis. Seorang Dewa Iblis yang mampu melampaui batas dan membunuh Dewa Raja, bisa disebut sebagai Dewa Iblis terkuat dalam sejarah. Bersambung.